Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Dandi Dolor, kembali lagi ke channel Dandi Dolor. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah telah bersama-sama lagi kita bisa menyaksikan channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga iman dan takwa kita selalu meningkat ya sahabat Dandi Dolor. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita junjungkan, tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberi suri tauladan yang baik dan telah memberikan contoh yang paling baik di muka bumi ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk dan tergolong umatnya dan bisa bertemu di surga Firdaus bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat Dandi Dolor, sebelum kita mengawali kegiatan ini ada baiknya kita melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga segala kegiatan kita, segala aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat Dandi Dolor, kali ini kita akan membaca yaitu membahas 37 masalah populer dari Ustadz Abdul Somad. Nah, sahabat Dandi Dolor, bahwasanya banyak pertanyaan-pertanyaan yang populer di sekitar kita soal mengenai maulid, soal mengenai yasinan, tahlilan, dan yang lain-lain sebagainya. Kita akan bahas, dan pertama kali ini kita akan bahas yaitu bab pertama, yaitu ikhtilaf dan mahzab. Ya sahabat Dandi Dolor, pantengin terus channel ini, jangan di skip-skip videonya, tonton sampai habis supaya tidak sesat dan tidak salah paham ya sahabat Dandi Dolor. Bismillahirrahmanirrahim. Makna khilaf atau ikhtilaf, untuk mengetahui maka kata khilaf atau ikhtilaf mari kita lihat penggunaannya dalam bahasa Arab. Saya berbeda dengannya dalam satu perbedaan. Kaum itu ikhtilaf jika setiap orang pergi ke tempat yang berbeda di tempat yang dituju dengan orang lain. Jadi makna khilaf dan ikhtilaf adalah adanya perbedaan. Sebagian ulama berpendapat bahwa khilaf dan ikhtilaf mengandung makna yang sama. Namun ada juga ulama yang membedakan antara khilaf dan ikhtilaf. Ikhtilaf perbedaan dengan dalil, khilaf perbedaan tanpa dalil. Maka selalu kita mendengar orang mengatakan ulama ikhtilaf dalam masalah ini atau ungkapan ini adalah masalah khilafiyah. Maksudnya bahwa para ulama tidak satu pendapat dan masalah tersebut. Maksudnya bahwa para ulama tidak satu pendapat dalam masalah tersebut. Nah, sahabat Dandi Dolor, bahwasanya khilaf dan ikhtilaf itu ada dua. Yang pertama tadi yang perbedaannya sahabat Dandi Dolor, khilaf yaitu perbedaan dengan dalil. Kedua, khilaf, ikhtilaf yang pertama yaitu sahabat perbedaan dengan dalil. Khilaf yaitu perbedaan tanpa dalil. Nah, sahabat Dandi Dolor, contohnya bahwasanya ikhtilaf. Nih contohnya ulama ikhtilaf dalam masalah ini. Contoh khilaf ini adalah masalah khilafiyah. Nih sahabat Dandi Dolor, perbedaan antara ikhtilaf sama khilaf itu ya sahabat Dandi Dolor. Contoh ikhtilaf ulama dalam memahami nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan artinya dan usaplah kepalamu. Quran surat Al-Maidah surah kelima ayat ke-6. Hadis riwayat Imam Muslim. Ibnu Al-Mughirah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW berwudu. Beliau mengusap ubun-ubunnya, mengusap bagian atas sorban dan bagian atas kedua sepatu khufnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Imam Daud. Hadis riwayat Imam Abu Daud dari Anas bin Malik, ia berkata, saya melihat Rasulullah SAW berwudu, di atas kepalanya ada sorban buatan Qatar. Rasulullah SAW memasukkan tangannya di bawah sorbannya dan beliau mengusap bagian depan kepalanya. Beliau tidak melepas sorbannya. Ini sahabat Dandi Dolor, bahwasanya hadis yang pertama dari Imam Muslim. Al-Mughirah, sesungguhnya Rasulullah SAW berwudu. Beliau mengusap ubun-ubunnya dan bagian atas sorban ya sahabat Dandi Dolor, dan sepatu khufnya. Ya, hadis riwayat Muslim ya sahabat Dandi Dolor, bahwasanya Rasulullah SAW pada saat wudhu. Yang hadis kedua yaitu hadis riwayat Imam Abu Daud yang berkata, saya melihat Rasulullah SAW berwudhu, di atas kepalanya ada sorban buatan Qatar. Rasulullah SAW pakai sorban dan memasukkan lengannya di bawah sorbannya. Masukkan bawah sorban ini ya sahabat Dandi Dolor. Beliau mengusap bagian depan kepalanya. Beliau tidak melepas sorbannya. Nah, sahabat Dandi Dolor, bahwasanya Rasulullah SAW berwudu, dia ngangkat
angkat saja bagian kepala depan ini sahabat dan diluar dan mengusap air wudhu di sini tanpa melepas sorban tersebut ya sahabat dan diluar. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian Rasulullah SAW mengusap kepalanya. Rasulullah SAW menjalankan kedua telapak tangannya ke depan dan belakang. Beliau awali dari bagian depan kepalanya hingga kedua telapak tangannya ke tekuknya. Kemudian ia kembalikan lagi ke tempat semula. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nih sahabat dan diluar, bahwasanya hadis dari Imam Al-Bukhari dan Muslim ini, kemudian Rasulullah SAW menjalankan dua telapak tangannya ke depan dan ke belakang nih sahabat diluar. Rasulullah SAW pada saat wudhu dari depan telapak tangan ini ya sahabat baru ke siku. Nah itu yang disunahkan ya sahabat, dialirkan dari sini dan majukan lagi ke depan. Selanjutnya seperti itu di sebelah kiri ya sahabat dan diluar. Menyikapi ayat dan beberapa hadis tentang mengusap kepala di atas. Kemudian beberapa pertanyaan. Bagaimana cara mengusap kepala ketika berwudu? Apakah cukup menempelkan telapak tangan yang basah ke bagian atas rambut, atau telapak tangan mesti dijalankan di atas kepala? Apakah cukup mengusap ubun-ubun saja, atau mesti mengusap seluruh kepala? Disinilah muncul ikhtilaf di antara para ulama nih sahabat dan diluar, bahwasanya cara wudu aja cara mengusap kepala itu ulama ada ikhtilaf, bahwasanya ada yang mengusap saja, ada yang menempelkan saja di atas kepala, di atas ubun-ubun, ada yang dari depan ke belakang ya sahabat dan diluar. Itu ulama ikhtilaf. Mazhab Hanafi, nih pendapat mazhab Hanafi ya sahabat dan diluar tentang mengusap kepala tadi, wajib mengusap seperempat kepala sebanyak 1 kali seukuran ubun-ubun di atas 2 daun telinga. Kemudian mengusap ujung rambut yang dikepang atau diikat meskipun hanya terkena air hujan atau basah bekas sisa air mandi, tapi tidak boleh diambil dari air bekas basuhan pada anggota wudhu yang lain. Misalnya air yang menetes dari pipi diusapkan ke kepala, ini tidak sah. Nah sahabat dan diluar, bahwasanya mazhab Hanafi itu pada saat misalkan kita mengusap kepala, jangan menggunakan air yang bekas tangan atau bekas pipi kita. Nah kita ambil bekas ini kita oleskan kepala, jangan sahabat, itu menyebabkan tidak sah di mazhab Hanafi. Dalil mazhab Hanafi, yang pertama, mesti mengikuti makna mengusap menurut kebiasaan urf. Dua, makna huruf ba pada ayatnya artinya menempel. Menurut kaidah, jika huruf ba masuk pada kata yang diusap, maka maknanya mesti menempelkan seluruh alat yang mengusap. Maka mesti menempelkan telapak tangan ke kepala. Jika huruf ba masuk ke alat yang mengusap, mesti mengusap seluruh objek yang diusap. Jika seluruh telapak tangan diusap ke kepala, maka bagian kepala yang terkena usapan adalah 1/4 bagian kepala. Itulah bagian yang dimaksud ayat mengusap kepala. Yang ketiga ya, hadis yang menjelaskan ayat ini riwayat Abu Daud dari Anas, ia berkata, saya melihat Rasulullah SAW berwudu, di atas kepalanya ada sorban berbuatan kotor. Rasulullah SAW memasukkan tangannya dari bawah sorbannya, ia mengusap bagian depan kepalanya, ia tidak melepas sorbannya. Hadis ini menjelaskan ayat yang bersifat mujimal global atau umum. Ubun-ubun atau bagian depan kepala itu 1/4 ukuran kepala, karena ubun-ubun 1 bagian dari 4 bagian kepala. Itu dari mazhab Hanafi ya sahabat dan diluar. Sekarang dari mazhab Maliki, wajib mengusap seluruh kepala. Orang yang mengusap kepala tidak mesti melepas ikatan rambutnya dan tidak mesti mengusap rambut yang terurai dari kepala. Tidak sah jika hanya mengusap rambut yang terurai dari kepala. Sah jika mengusap rambut yang tidak turun dari tempat yang diwajibkan untuk diusap. Jika rambut tidak ada, maka yang diusap adalah kulit kepala. Karena kulit kepala itu adalah bagian permukaan kepala.
bagi orang yang tidak memiliki rambut. Cukup diusap 1 kali, tidak dianjurkan mengusap kepala dan telinga beberapa kali usapan. Di sahabat dan idolor bahwasanya dari mazhab Maliki bahwasanya boleh mengusap 1 kali dalam telinga dan mengusap telinga atau mengusap kepala ya sahabat dan idolor. Dalil mazhab Maliki, huruf ba mengandung makna menempel, artinya menempelkan alat kepada yang diusap. Dalam kasus ini menempelkan tangan ke seluruh kepala seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman, tempelkanlah usapan air ke kepala kamu. Kedua, hadis riwayat Abdullah bin Zaid, sesungguhnya Rasulullah SAW mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Ia mengusapkan kedua tangan itu ke bagian depan dan belakang. Ia mulai dari bagian depan kepala, kemudian menjalankan kedua tangannya hingga ke tengkuk. Kemudian ia kembalikan lagi ke bagian depan tempat ia mulai usapan. Itu menunjukkan di syariat mengusap seluruh kepala. Di sahabat dan ulur bahwasanya hadis Maliki ini pada saat mengusap kepala dia ambil air, diletakkan di bagian atas ke belakang dan lanjut lagi ke depan ya sahabat dan ulur. Dilanjutkan bagian ke depan. Itu yang hadis itu pendapat dari mazhab Maliki. Sekarang kita ke mazhab Hambali ya sahabat. Seperti mazhab Maliki dengan sedikit perbedaan. Wajib mengusapkan seluruh kepala hanya bagi laki-laki saja, sedangkan bagi perempuan cukup mengusap kepala bagian depan saja, karena Aisyah mengusap bagian depan kepalanya pada saat pengusapan kepala ya sahabat dalam berwudu. Kedua, wajib mengusap daun telinga bagian luar dan bagian dalam daun telinga, karena kedua daun telinga itu bagian dari kepala, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah. Kedua telinga itu bagian dari kepala. Ini sahabat dan ular bahwasanya hadis dari dalil dari mazhab Maliki ini kita wudu ngambil dari kita oleskan bagian depan ke belakang terus langsung ke telinga sahabat yang di luarnya, karena telinga ini kata dari mazhab Maliki termasuk kepala, termasuk bagian kepala telinga. Jadi kalau pada saat ngambil wudhu bagian kepala ngusapnya ambil dari depan ke belakang langsung ke daun telinga ya sahabat. Nah gitu caranya, langsung ke daun telinga. Itu mazhab dari mazhab Hambali ya sahabat dan idolor. Mazhab Syafi'i. Nah, sekarang ini kita akan membahas mazhab Syafi'i, yaitu mazhab kebanyakan mayoritas orang Indonesia ya sahabat. Seperti wajib mengusap sebagian kepala, boleh membasuh kepala karena membasuh itu berarti usapan dan lebih dari sekedar usapan. Boleh hanya sekedar meletakkan tangan di atas kepala tanpa menjalankan tangan tersebut di atas kepala, karena tujuan mengusap kepala telah tercapai dengan sampainya air membasuh kepala. Dalil mazhab Syafi'i. Hadis riwayat Al-Mughirah dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengusap ubun-ubunnya dan bagian atas sorbannya. Dalam hadis ini disebutkan cukup mengusap sebagian saja. Yang dituntut hanyalah mengusap secara mutlak atau umum tanpa ada batasan tertentu. Maka sebagian saja sudah mencukupi. Jika huruf ba masuk ke dalam kata jamak perular, maka menunjukkan makna sebagian. Maka maknanya usapkan sebagian kepala kamu saja. Mengusap sedikit itu sudah cukup, karena sedikit itu sama dengan banyak. Sama-sama mengandung makna mengusap. Itu sahabat dan idolor bahwasanya mazhab Syafi'i boleh cukup mengusap kepala 1 kali atau 3 kali ya sahabat, langsung sekali mengusap boleh, atau menempelkan, sekedar menempelkan boleh, karena itu dalam pengambilan air wudhu untuk bagian kepala bisa menempelkan saja air wudhunya ke atas kepala untuk bagian kepalanya sahabat. Komentar Syekh Mahmud Salut dalam Syekh Muhammad Ali As-Sais dikutip oleh Syekh Dr. Wahab Az-Zuhaili, yang artinya yang benar bahwa ayat wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kamu, termasuk ayat yang bersifat umum, tidak menunjukkan lebih dari sekedar mengusap kepala. Usapan itu sudah terwujud apakah dengan mengusap seluruh kepala, mengusap sebagian kepala, sedikit ataupun banyak,
selama dapat dianggap sebagai makna pengusap. Adapun mengusap satu helai atau 3 helai rambut tidak dapat dianggap mengusap. Nah, sahabat dan dulur, bahwasanya ada berpendapat mengusap itu kepala boleh 1 kali atau 2 kali, 3 kali, 1, 3, 5 ya sahabat dan dulur. Mengusap bisa menempelkan, ada dari depan ke belakang ke daun telinga juga ya sahabat dan dulur, itu terdapat di mazhab-mazhab. Dari uraian di atas dapat dilihat, pertama, mazhab bukan agama, tapi pemahaman ulama terhadap nas-nas teks agama dengan ilmu yang ada pada mereka. Dari mulai pemahaman mereka tentang ayat, dalil hadis, urf, sampai huruf ba yang masuk ke dalam kata. Begitu detailnya. Oleh sebab itu, slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah memang benar. Tapi apakah setiap orang memiliki kemampuan? Apakah semua orang memiliki alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah seperti pemahaman para ulama? Oleh karena itu, bermazhab tidak lebih dari sekedar bertanya kepada orang yang lebih mengerti tentang suatu masalah. Mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran surat An-Nahl surah ke-16 ayat ke-43. Kedua, ikhtilaf mereka pada furuj atau permasalahan cabang, bukan pada usul atau dasar atau prinsip. Mereka tidak ikhtilaf tentang apakah wudhu itu wajib atau tidak. Yang mereka perselisihkan adalah masalah-masalah cabang. Apakah mengusap itu seluruh kepala atau sebagian saja? Demikian juga dalam sholat. Mereka tidak ikhtilaf tentang apakah sholat itu wajib atau tidak. Semuanya sepakat bahwa sholat itu wajib. Mereka hanya ikhtilaf tentang cabang-cabang dalam sholat. Apakah basmalah dibaca sir atau jahar? Apakah mengangkat tangan sampai bahu atau daun telinga? Dan sejenisnya. Ketiga, tidak membid'ahkan hanya karena beda cara melakukan. Yang mengusapkan seluruh kepala tidak membid'ahkan yang mengusap sebagian kepala. Demikian juga sebaliknya, selama perbuatan itu masih bernaung di bawah dalil yang bersifat umum. Ikhtilaf tidak hanya terjadi pada masa generasi khalaf atau belakangan. Kalangan salaf generasi 3 abad pertama Hijriah, para sahabat Rasulullah SAW, tabi'in dan tabi'in juga ikhtilaf dalam masalah-masalah tertentu. Itulah penjelasan mengenai masalah ke-1, yaitu ikhtilaf dan mazhab sahabat dan dulur. Mungkin sedikit banyak sudah kita pahami atau sudah kita dengarkan. Semoga kita bisa mengamalkan dan menyampaikan ke teman-teman kita dan sahabat kita, sahabat dan dulur. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wong kitonian.